Mengapa Israel ini ingin betul mengambil Palestina ini? Apa yang ada di Palestina? Apakah di Palestina itu ada emas? Apakah di Palestina itu ada perak? Mengapa mereka bersemangat betul ingin mengambil Palestina ini? Pada tahun 2007, Al-Faqir Abdul Samad, saya menterjemah satu buku berbahasa Arab, judulnya Tarikh Ad-Diyanah Al-Yahudiyah. Ditulis oleh seorang ulama daripada Al-Iskandariyah, Mesir. Di situ dia bagi satu jawaban. Kenapa orang Israel itu amat sangat menginginkan Palestina? Rupanya ada seorang bernama Israel. Israel maknanya dua. Isra abdun. El bahasa Hebrew language, bahasa Ibrani. El artinya Tuhan. Israel artinya hamba Tuhan. Tapi mereka punya makna yang kedua. Israel artinya al-musari' lillah. Al-musari' lillah, orang yang bergulat, orang yang mengalahkan Tuhan. Rupanya Tuhan pernah kalah. Dan ketika Tuhan kalah, lalu Tuhan memberikan hadiah satu petak tanah. Dan tanah itu adalah tanah Palestina. Menurut mereka. Jadi mereka meyakini bahwa ketika Tuhan dikalahkan oleh Israel, maka hadiahnya adalah bumi Palestina. Itulah kenapa mereka amat sangat ingin mengambil tanah itu. Tapi kita pula, Palestina bagi kita adalah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dituliskan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Dulu semasa belajar di Al-Azhar ada satu subjek namanya Al-Milal wan Nihal. Al-Milal maknanya aliran-aliran keagamaan. Wan Nihal agama-agama. Maka salah satu aliran itu disebut dengan Zion. Zion adalah nama satu bukit yang ada di Palestina. Lalu mereka mengambil nama ini sebagai satu gerakan dunia. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan As-Sahyuniyah atau Zionis. Mereka ingin mengembalikan Yahudi ke Palestina. Apa yang membuat mereka ingin? Rupa-rupanya mereka meyakini bahwa mereka menunggu-nunggu seorang lelaki. Lelaki itu bernama Mesyah. Dalam bahasa mereka sebut dengan Mesyah. Dalam bahasa Arabnya adalah Al-Masih. Al-Masih diambil dari kata masaha. Masaha artinya disapu. Kita dalam wudhu ada menyapu. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu ingin sembahyang, fa'silu wujuhakum, muka dibasuh. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan pun dibasuh hingga ke siku. Tapi kepala dengan telinga tidak dibasuh. Kepala dengan telinga disapu. Wamsahu biru'usikum, disapu. Jadi kenapa dia dikatakan Al-Masih? Kerana dua. Pertama, waktu lahirnya badannya disapu dengan minyak. Yang kedua, setelah dia besar, bila dia tengok orang lumpuh, dia sapu. Orang yang lumpuh boleh tegak berdiri. Bila nampak orang buta, dia sapu. Orang buta boleh menengok. Bila nampak orang mati, dia sapu. Dan orang mati pun boleh tegak berdiri. Dia tunjuk tanah. Ya ard umbuti. Wahai tanah, tumbuh tanaman. Dia tunjuk langit. Ya sama imtiri. Turunkan hujan. Dia tunjuk orang mati. Ya mayit qum. Orang mati tegak berdiri. Maka dia disebut dengan Al-Masih. Tapi Al-Masih ini ada yang original. Itulah dia Al-Masih Isa anak Maryam alaihissalam. Tapi ada Al-Masih satu lagi. Macam Isa. Orang Arab, bila ada mangkuk, mereka sebut dengan wi'a. Kalau mangkuk ini emas, mereka katakan al-wi'a al-zahabi. Mangkuk emas. Tapi kalau mangkuk ini dari perak, tapi dibalur dengan emas, mereka akan mengatakan al-wi'a al-mudajjal. Dia bukan emas, tapi dia nampak macam emas. Maka dia namanya mudajjal. Begitu juga dengan Al-Masih ini. Al-Masih yang betul-betul Al-Masih, dia adalah Al-Masih Isa anak Maryam. Tapi ada yang macam Al-Masih. Bentuknya macam Al-Masih. Macam mukjizat Al-Masih. Tapi dia bukan Al-Masih. Itulah dia Al-Masih Ad-Dajjal. Sebenarnya mereka sedang menunggu Al-Masih Ad-Dajjal. Kita pula sebelum salam, kita minta perlindungan kepada Allah dari Al-Masih Ad-Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Kita minta tolong pada Allah supaya jauh daripada Dajjal. Mereka menunggu-nunggu Dajjal. Kenapa mereka ingin menunggu Dajjal? Sebab menurut mereka, bila Al-Masih Dajjal ini datang, maka nanti kambing akan berdamai dengan serigala. Semua akan hidup tenang.
dan mereka akan menjadi penguasa dunia. Selain daripada Yahudi Israel adalah ghaim. Ghaim adalah keledai tunggangan. Jadi sebenarnya sesiapa saja pun yang bukan Yahudi, dia hanya akan menjadi keledai. Dan mereka ini adalah agama yang juga sebagai suku bangsa, yang juga sebagai sebuah negeri. Kita Islam, agama kita, tapi bangsa kita Melayu. Dan kita tinggal duduk, ada Melayu di Sumatera, ada Melayu di Semenanjung, ada Melayu di Kalimantan, Borneo. Melayu tersebar di beberapa negara. Tapi Yahudi tiga. Yahudi sebagai agama, Yahudi sebagai bangsa, Yahudi sebagai negeri. Mereka ingin mewujudkan ketiga-tiga ini menjadi satu. Kami bangsa Yahudi, kami agama Yahudi, dan kami punya negeri Yahudi. Itulah keinginan mereka. Maka mereka sedang menantikan raja mereka. Raja mereka adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Dan Al-Masih Ad-Dajjal ini akan turun kalau syarat-syarat ini mereka penuhi. Kata Syekh Fargallah dalam subjek Al-Milal wan Nihal. Maka yang pertama diminta oleh Al-Masih Ad-Dajjal ini adalah semua Yahudi kembali kepada bumi Israel. Mereka mengatakan itu bumi punya dia dan semua akan kembali. Rupa-rupanya mereka tiada punya negeri. Sama macam nasib orang Kurdi. Kurdi ada di Turki, Kurdi ada di Irak, Kurdi ada di beberapa belahan bumi. Syekh Amin Al-Kurdi, mursyid tarekat Naqsabandiyah di Mesir, orang Kurdi, tapi duduk di Mesir. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, orang Kurdi, tapi duduk di Suriah. Salahuddin Al-Ayyubi, orang Kurdi, tapi dia raja di Mesir. Mereka pun di seluruh dunia ada, tapi mereka tak ada punya negeri. Maka mereka ingin mengambil Palestina, mereka ingin kembali ke negeri yang menurut mereka inilah adalah hadiah daripada Tuhan. Kerana Tuhan kalah, bertarung dengan nenek moyang mereka bernama Israel menurut hikayat mereka. Yang ini semuanya adalah asatirul awalin, hanya dongeng-dongeng nenek moyang mereka zaman silam.